saja, tapi sosok guru ini atau fenomena ini menjadi perhatian kita. Jangan-jangan memang seperti gunung es. Ya. Kita mulai dari Pak Sugianto dulu nih. Iya, iya. Coba kata sekolah sakral. Nah, kita definisikan dulu ya, sakral. Sakral. Itu kalau hitung hurufnya juga sama loh. Sama 6. Tinggal dipindah dikit ini. Depannya cuma masak. Sakral. Jadi sakral itu sebenarnya istilah sesuatu yang diagungkan. Kalau didefinisikan di agama itu ya ibadah itu sakral. Ya. Kalau di tatanan sekolah itu sakral itu adalah seperti kemuliaan. Jadi sekolah itu sebetulnya kan tempat yang mulia, tempat berkumpulnya para penuntut ilmu dan para pemberi ilmu pembimbing. Itu yang sifatnya sakral, saling menghormati, saling menyayangi. Sakral itu suci ya, suci lah gitu ya. Tapi kalau di dalam dunia pendidikan lebih ke arah situ, bahwa itu orang-orang mulia yang berkumpul untuk menjadi mulia kan gitu ya. Namanya sakral. Makanya guru-gurunya sebetulnya di dalam sekolah itu tidak boleh guru itu sembarangan. Karena guru itu adalah menjadi standar keilmuan dan standar moral. Itu beratnya jadi guru. Jadi ada standar keilmuan, standar moral. Jadi kalau sudah jadi guru itu dianggap moralnya orang makhluk terbaik itu moralnya itu guru. Terus makhluk terpinter itu guru, ya. Jadi kalau gurunya nggak pinter ya berarti ukurannya berat. Gurunya aja nggak pinter apalagi anaknya, misalnya gitu ya. Kemudian kalau gurunya aja moralnya nggak bagus, apalagi anaknya. Jadi seakan-akan guru itu makhluk yang sempurna, padahal juga itu manusia biasa. Di kampung itu sangat dihormati. Ya, betul. Makanya guru sakral sekali itu. Dari jauh aja siswanya itu sudah langsung hormat, ya langsung jadi rujukan lah kalau di kampung. Kalau profesinya guru itu sudah standar moralnya di kampung itu ya guru itu. Nah, makanya dari konsekuensi logis dari seorang guru memang kompetensi dan kompetensi keilmuan sama kompetensi moralnya nggak boleh sembarangan, karena memang dia posisinya sakral. Nah demikian juga siswanya yang sekolah itu juga nggak boleh sembarangan. Dalam arti anak-anak itu sekolah memang dia pengen memperbaiki diri, ya, pengen menempuh ilmu, kemudian dibimbing oleh para guru, karena masa depan anak-anak ini nanti seakan-akan itu dititipkan kepada guru, saking percayanya siswa itu kepada gurunya. Kan sering, apalagi kalau di usia TK ya Bu ya, itu guru itu lebih dipercaya daripada orang tuanya kan. Dikasih tahu ini gitu di rumah komplain tuh, katanya guruku nggak gitu loh Mak. Jadi seakan-akan guru itu bisa menggantikan semua. Maka di sini kita refleksi ya, introspeksi diri. Apakah kita sebagai guru telah memiliki kompetensi keilmuan dan kompetensi moral itu sudah standar sebagai seorang guru? Bukan sekedar pencari nafkah dari proses profesi guru. Oh, beda sekali. Jadi profesi guru itu bedanya dengan profesi-profesi lain. Karena ke profesi lain itu biasanya dampaknya pada perusahaan atau pada dirinya sendiri. Tapi kalau guru itu sekolah itu efeknya nggak hanya pada guru dan sekolah itu, tapi justru kepada masa depan anak yang lebih besar lagi dan masa depan peradaban itu sendiri. Nah, disitulah yang harus kita introspeksi. Sampai sekarang di mana itu posisi kita? Jangan-jangan kegaduhan yang terjadi, mungkin bullying antar siswa dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan guru, ya kan gitu, itu bisa terjadi semua kan? Berarti kan kalau itu terjadi harus introspeksi dong. Berarti ada standar kompetensi yang nggak terpenuhi, bisa jadi. Akhirnya menimbulkan sebuah kekacauan di dunia pendidikan. Itu kalau sakral itu ya? Ya, itu harusnya sakral. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, guru pun juga tidak sadar. Nah, ujung-ujungnya kan masuk ke deep learning gitu. Kalau gurunya sendiri tidak berkesadaran bahwa dia itu sedang menjadi standar moral dan standar ilmu tadi, tidak sadar dia, maka profesi guru itu dianggapnya seperti profesi biasa. Padahal guru itu profesi yang sangat sakral, yang bisa menghasilkan semua profesi di dunia ini.
itu dihasilkan oleh guru. Nggak ada kan orang kerja di apapun bidangnya nggak pernah sekolah, itu kayaknya nggak. Iya. Pasti dia harus sekolah. Nah, sekolah adalah guru yang membimbing terutama selain orang tua ya. Nah ini harus sadar dulu. Kalau sudah sadar, wih ternyata tanggung jawab kita itu segitu luar biasanya ya gitu sebagai guru gitu ya. Maka kompetensi saya, moral saya harus bisa menjadi rujukan untuk guru, untuk siswa saya misalnya gitu. Kalau itu tidak dilakukan, maka semuanya kayak blunder, jumut, saling menyalahkan, tidak tahu solusinya apa. Ya kan, guru nyalahkan siswa, siswa nyalahkan guru, nanti siswa dan guru nyalahkan teknologi, nyalahkan orang tua, nyalahkan pemerintah dan sebagainya. Kan itu namanya jumut, blunder itu nggak tahu di mana ini permasalahan yang ada. Ini fakta yang kita lihat. Sakralnya. Ya, sakral. Terus sekarang saya pencet tombol yang ceklek gitu ya. Saklar Jadi jadi saklar. Kenapa kemudian ada sekolah yang Jadi saklar? saklar. Ya. Nah, kalau kita hubungkan tadi, tidak ada namanya kesadaran. Standar moral dan standar kompetensi keilmuan dari guru itu udah nggak standar. Kemudian dalam pembelajaran tidak ada proses. Iya. Ya kan? Makanya deep learning itu penting kan, berkesadaran, kemudian bermakna dan mendalam, kemudian ada proses yang namanya diskusi, kemudian kolaborasi, kemudian presentasi, refleksi, itu kan sebetulnya proses berpikir. Iya. Ya kan, proses berpikir. Jadi kalau orang itu mau melakukan tindakan A, itu sudah ada prosesnya tuh. Oh, kenapa saya berbuat seperti itu? Prosesnya kayak apa supaya nggak terjadi yang buruk, tapi yang terbaik. Nah, itu seperti apa? Nah, ini terputus. Jadi kebanyakan sekarang kan siswa itu hafalan ya. Jadi mengejar nilai TKA misalnya. TKA supaya nilai bagus. Tapi proses yang di dalam deep learning itu berkesadaran, kemudian anak eksplorasi, komunikasi, kebiasaan itu nggak ada. Diperparah dengan EA. Semua berpikirnya diserahkan kepada EA. Ya kan? AI. Kemudian akhirnya proses berpikir itu tidak ada, terpotong. Akhirnya kayak saklar, ceklek gitu. Kalau mau mukul guru, mukul aja, ya kan? Ada masalah, pukul. Nah pukul, cek. Akibatnya apa? Gak mikir itu, gak ada. Sesingkat itu. Saklar ini seperti robot akhirnya. Gurunya juga gitu, kalau mau maki siswanya, maki aja. Nggak kepikir bahwa proses itu nanti anaknya sakit hati, kemudian nanti ke bawah sampai tua dan sebagainya itu mungkin nggak kepikir karena sudah berubah jadi saklar, ya kan? Karena proses berpikirnya sudah diamputasi. Makanya kalau sekolah-sekolah yang tidak menerapkan deep learning itu kebanyakan itu akan menjadi sekolah saklar karena tidak dilatih siswanya itu proses berpikirnya nggak ada. Pemirsa, sekarang sudah jelas kan ya? Di situ. Kata Pak Sugianto ya, sekolah sakral dan sekolah saklar gitu ya. Jadi kalau sekolah nggak menerapkan deep learning, bisa jadi sekolah saklar. Karena proses berpikirnya udah teramputasi. Sehingga kalau jadi kalau anak mau berbuat buruk atau baik itu sekarang ya kemarin saya ngobrol sama anak Gen Z ada 4 orang. Ternyata terbukti ya, dia itu pokoknya mau melakukan ya lakukan aja gitu. Pikir belakangan tuh efek sampingnya. Ya kan? Jadi anak-anak sekarang kayaknya itu. Kenapa? Karena tidak distimulasi proses berpikir. Oke. Ya, dia yakinnya dia nggak tahu mana yang masalah, mana solusi, mana proses, itu enggak. Jadi hati-hati, jangan sampai sekolah kita menjadi sekolah saklar. Tapi di sekolah banyak saklar loh, saklar lampu, saklar listrik ya. Ya mirip kayak gitu lah, ceklek on off. Oke, saya cukup bisa memahami ya apa yang dimaksudkan oleh Pak Sugianto tentang perbedaan antara saklar dan sakral. Kita mengucapkannya aja agak belibet gitu ya, antara saklar dan sakral gitu ya. Tapi saya yakin Bu Wilda punya pandangan dari sisi atau sudut pandang yang berbeda ini Bu. Ya, benarkah sekarang pendidikan kita itu tersakiti? Baik. Jadi sebenarnya untuk masalah yang seperti ini, Pak Fatah, kita nggak bisa melihat dari one thing ya, tapi harus comprehend gitu. Jadi urutan yang pertama adalah semua harus paham mindset sekolah itu apa sih gitu. Kenapa sih anak saya harus sekolahkan? Si guru juga sama. Saya guru,
Guru itu apa? Digugu dan ditiru. Bukan kalau minggu turu. Ya toh, Pak? Terus satu lagi orang tua. Orang tua punya satu mindset apa? Supaya anaknya dapat ijazah tok, Pak. Satu lagi pemerintah ini, Pak, yang menyiapkan sistem. Karena sekolah ini adalah tempat yang tadi sangat mulia, di mana anak-anak dari PAUD sampai kuliah ya pastinya ingin dibentuk menjadi seorang manusia yang pasti yang hebat ya, yang bertakwa, yang punya kompetensi, yang punya karakter dan sebagainya. Nah, ada hal yang missing di sini. Urutan yang pertama adalah pendidikan tidak sama dengan mengajar ya Pak ya. Mendidik dan mengajar berbeda. Kalau mengajar transfer ilmu aja, tapi kalau mendidik benar-benar secara utuh terkait karakter. Guru itu adalah suri tauladan. Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara sudah mengatakan ingarso sung tulodo loh. Ingarso sung tulodo. Nah, karena kalau dari point of view saya, setiap anak yang dilahirkan tuh fitrahnya baik Pak. Nggak ada anak itu jelek atau jahat, nggak ada. Nah ini berkaitan dengan ada aksi, ada reaksi. Reaksinya ngeroyok Pak. Iya. Gak tiba-tiba ngeroyok pasti. Ada aksi di sini. Oh ternyata aksinya si guru secara perkataan, secara tangan gitu ya, melakukan kekerasan. Nah ketika anak melakukan itu sebenarnya bagi saya itu adalah basic insting loh. Melawan loh. Bagus. Ketika ada sesuatu terus dia nggak ngelawan itu nanti lama-lama dibully malah. Jadi ketika itu ada naluri, aksi, nalurinya anak itu Pak. Nah jadi yang harus diperhatikan lagi adalah ketika anak melakukan kesalahan di otak kita sebagai pendidik itu bukan anak yang tidak baik. Karena ketika mencapai sesuatu kan harus mengalami kesalahan-kesalahan ya Pak. Nggak ada yang mulus untuk mencapai sesuatu kan, pasti trial dan error. Ketika guru punya mindset itu, oh anakku ke begini ya, berarti kan dengan pendekatan yang baik, dengan pendekatan kasih sayang, pasti reaksinya juga kasih sayang. Tapi kalau pendekatannya sudah menghina, menampar, layak Pak. Karena kami selama puluhan tahun mengelola sekolah, nggak ada Pak anak yang kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu, maksud kami nggak ngalamin itu loh. Iya. Selama 17 tahun, 16 tahun lah. Kenapa sampai terjadi di situ? Karena tadi ketika kita nggak deposit kebaikan ya, terus kita mau withdrawal kebaikan nggak mungkin Pak. Iya. Depositnya harus baik supaya kita nanti kalau penarikan tunainya itu baik. Misal kita lo nggak nabung, tiba-tiba kita mau narik di mana? Jadi saya sedih banget melihat kejadian ini. Jadi betul-betul akhirnya guru tuh nggak punya wibawa. Iya. Jadi ada bedanya dengan pembantu misalnya. Kayak orang yang tidak ada, ya bukan pendidik jadinya. Iya. Dan itu harus sama-sama kita betul-betul apa ya Pak, ayo perbaiki. Kalau mau jadi guru, dicek dulu lah. Ojo asal cangkeme dulu ya. Cangkeme kasar ya muridnya kasar Pak. Iya. Karena sejatinya anak-anak ini apalagi kalau anak TK ya kayak spon betul-betul. Dia nyerap mau air comberan, mau air manis, terserah kita. Jadi kalau dalam hal ini kita nggak bisa menyalahkan anak sebenarnya. Dan juga tidak bisa menyalahkan guru juga. Sistem di sekolah itu seperti apa gitu. Ini sekarang yang ada guru perempuan Pak dibawa ke kantor polisi nih. Iya. Gara rambutnya pirang murid itu, benar ditempeli. Meskipun nggak berdarah, tapi kan melukai hati. Melukai hati si anak. Iya, karena kadang-kadang anak itu sampai disembir di apalagi anak SD. Nggak mungkin sendiri kan. Pasti ada peran orang tua di situ. Kan lebih baik manggil orang tua. Makanya betapa pentingnya parenting, diajak ngobrol si orang tua. Jadi menurut saya ini blunder Pak Fatah. Blunder. Nek dibiarkan terus akan menjadi contoh bagi anak-anak yang lain. Iya.
bahwa bahkan nanti mulai TK itu anak udah ngebully gurunya. Karena orang tua juga tidak akan punya respect ke guru lagi. Nah ini kan perlu dilindungi oleh undang-undang, oleh sistem pendidikan. Jadi semuanya harus kerjasama. Tapi sekolah-sekolah yang baik, yang sekolahnya punya sistem yang baik, orang tua, sekolah bekerja sama, insya Allah nggak akan kayak gitu. Bu, saya lihat di video yang viral itu ya, yang kejadian pengeroyokan guru itu, wajah dari anak-anak itu kayak beringas gitu loh. Bapak tahu kenapa kira-kira? Coba, kenapa? Karena tadi depositnya nggak ada, Pak. Kelasnya kosong, gurunya jarang berbu. Kan harus deep talk, apalagi SMK ya, Pak. Ya. Bingung dia, mau cari kerjaan kah, atau mau kuliah. Coba, Pak. Itu masa-masa rawan tuh SMP dan SMA, Pak. Iya. Anak-anak itu ingin diakui, ingin dihargai. Dia punya apa ya, Pak, rasa aku ini makhluk yang juga harus dilihat loh. Tapi dengan proses pembelajaran yang tidak deep learning, lempar buku aja, Gus Guru ini jarang ada. Terus mau dapat respon seperti itu gimana? Anaknya saya lihat sendiri, Pak, kewasar tenan anak itu. Dan saya yakin bahwa fitrahnya anak itu baik. Sampai sekasar itu ada proses apa ini di rumah dan di sekolah itu, Pak? Iya. Sekasarnya gitu. Harimau aja kalau dididik lo nurut sampai tuani lo, Pak. Iya. Itu binatang lo ya. Apalagi kita manusia yang Allah ciptakan pasti sempurna. Jadi mirisnya adalah ini pendidikan tidak bisa menjadi solusi untuk menjadi makhluk-makhluk yang bermartabat saat ini. Jadi anakmu disekolahkan atau tidak sekolahkan, jiwa premannya sama. Terus apa sekolah gitu? Sekolah itu tempat akan menjadi mulia tadi loh, Pak. Hormat sama guru, hormat sama orang tua, sayang sama adik, Iya. sayang sama teman. Dan kalau gurunya sibuk aja ngejar akreditasi sekolah itu, Pak, sertifikasi, administrasi, ngejar TKA terus, nggak pernah deep talk. Di rumah juga anak-anak, orang tua pegang HP sendiri, anak pegang HP sendiri, nggak ada juga deep talk. Jadi sebenarnya anak-anak ini yang jadi korban dari era digital yang luar biasa ini yang tidak dicermati dengan bijak. Gitu. Iya. Jadi Pak Ki dan Bu Wilda, kita sekarang sudah jelas ya, pemirsa kita sudah jelas ya, antara sekolah yang sakral, yang seharusnya, dan sekolah yang saklar. Di sekolah itu banyak saklarnya. Begitu dipencet, wah itu langsung serempak semuanya. Ada yang begitu dipencet saklar, ton, langsung bergerak ngeroyok, seolah-olah ada komandannya. Kemudian tekan tombol saklar lagi, ton, serempak nggak masuk sekolah, protes ke kepala sekolahnya, langsung demo itu, pasang tulisan di gerbang sekolah. Apakah seperti itu? Kita tunggu, lihat, dengar jawabannya setelah jeda yang satu ini. Halo semuanya, kita sekarang lagi ada di Mina, yaitu tempat persinggahan sebelum masuk ke tempat pelemparan batu-batu di Jumroh Kesio. روح
You could try turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Pemirsa, lanjut lagi bersama kami dalam sesi Siniar Edukasi episode yang ke-13, Sekolah Sakral atau Sekolah Saklar, Pendidikan yang Tersakiti. Kita masih bersama narasumber hebat kita, yaitu Pak Sugianto dan Ibu Wilda dari Islamic Global Solution. Tadi di sesi pertama, di segmen pertama ya, kita sudah membahas tentang perkenalan beliau dan latar belakang kita, gitu ya. Pemilihan judul kita. Di segmen yang kedua kita sudah pahami, kita sadari bersama tentang kondisi saat ini, bagaimana seharusnya sekolah yang sakral itu dan bagaimana fenomena sekolah saklar yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, di segmen ini Pak Ki dan Bu Wilda, kita coba bahas ya, seharusnya bagaimana, gitu ya. Sekolah kan kita udah paham, sekolah seharusnya memang tempat yang suci, tempat yang mulia, sakral tadi itu ya. Tapi sekarang ini bergerak nih mengarah ke saklar gitu ya, mengarah ke kekacauan. Dipantik dengan seseorang saja yang dianggap komandan atau pemimpin, langsung itu satu sekolah itu serempak kompak seolah-olah menunjukkan ya sesuatu yang mencemaskan kita semuanya. Nah, bagaimana upaya kita? Seharusnya bagaimana kita sebagai guru atau pemimpin dari sebuah lembaga gitu. Kalau saya sih mikirnya praktis, wah ya udah pilih guru yang baik-baik saja gitu ya. Tapi kan nggak bisa kita jaga seterusnya begitu gitu ya. Pasti ada kalanya guru sebagai manusia, nalurinya muncul, emosinya muncul, akhirnya terjadilah seperti itu. Dan kadang orang kepala sekolah nggak bisa kontrol. Bu Ida dulu nih. Bu Ida, bagaimana sih pola ya, seharusnya ya pola kepala sekolah membina guru dan bagaimana guru kepada siswanya. Ya, jadi gini ya Pak Fata, ini kayak apa ya, lingkaran gitu, cycling gitu. Saya selaku kepala sekolah harus menunjukkan contoh. Begini loh kalau ngelayani anak. Karena guru kan kelihatan di kita ya. Cara saya menyapa guru, membimbing itu harus dibungkus dengan kasih sayang pastinya. Karena itu nular Pak, nanti guru akan nular ke siswanya. Kalau kepala sekolahnya jarang di sekolah, ke kebun terus, nyangkul, gak ono kepala sekolah guru ki sopo, nyontoh sopo. Culture-nya yang dibangun Pak. Karena ini nggak bisa sehari dua hari, culture Pak. Kebiasaan. Ketika kepala sekolah nang guru ke anak. Karena akhirnya guru pun punya kesadaran gini, oh ini anakku lagi naik, itu bukan karena kurang ajar pastinya. Ada sesuatu banyak hal, oh ternyata di rumah dia habis dimarahin orang tua, jadi dia lebih komprehen. Akhirnya anaknya dibawa ke ruangan, diajak ngobrol dari hati ke hati. Bukan kamu rambutnya gondrong, jeder, kue ini jeder. Gak bisa Pak Fata. Dan punya guru yang seperti ini harus punya pemimpin yang seperti ini gitu. Karena ini saling terkait ya Pak. Iya. Nah kepala sekolah inilah yang pegang peranan. Kalau kepala sekolahnya hanya bersifat administratif, ya jadinya begini. Karena yo manajer yoan, wis administrator, motivator, semuanya sampai donatur juga sakabene wis. Kepala sekolah juga donator. Iya kan, donatur kepala sekolah. Jadi, nah, guru itu Pak, kalau dapat contoh dari kepala sekolah, pengalaman saya ya, itu terculture kok Pak, di suasana sekolah yang ramah dengan anak, yang sayang dengan anak, gitu. Jadi harus komprehen semuanya. Tapi memang ikan tuh Pak busuk dari kepalanya loh. Ikan busuk dari kepalanya.
Pernah nggak ikan busuk dari ekornya? Nggak ada. Ya, mulai dari kepala. Dari kepala dulu ya? Kepala. Jadi nek kepala ini tidak bagus sampai ke bawah. Itu analogi yang pas itu untuk sekolah. Hati-hati, beneran. Saya membantu beberapa sekolah itu, saya melihatnya di situ, Pak. Jangan yang di sini, ini cekelan dulu ini. Ininya bagus pasti ke sini. Kepalanya dulu ya? Iya, karena ikan busuk dari kepala. Sekolah juga sama. Jadi nggak usah kita saling menyalahkan pastinya. Yuk saling sama-sama menyadari bahwa, aduh kasihan ya anak-anak kok jadi seberingas ini gitu. Kok kayak dididik oleh preman gitu. Apa yang salah ya? Iya. Gitu. Oh ternyata titiknya di sini. Karena kalau kita polis dengan kasih sayang, masa Pak jadi brutal? Enggak. Bagaimana caranya Rasulullah coba? Membimbing orang-orang kafir Quraisy itu, ya Allah, seperti yang sampai ada Umar bin Khattab seperti itu, Khalid bin Walid seperti itu. Sekarang apa itu Pak Umar bin Khattab? Sampai ngubur anaknya loh Pak. Tapi ketemu dengan pendidikan Islam yang luar biasa, selembut itu. Sampai manggul sendiri untuk ngasih makan rakyatnya yang kelaparan. Gitu. Jadi saya tidak mempercayai ada anak nakal, jahat, brengsek, enggak. Demi Allah. Tapi sampai berubah jadi kayak gitu karena proses pendidikan yang salah. Proses pendidikan yang salah. Wah, ternyata begitu Pak ya. Kepalanya dulu dipegang. Kepalanya dulu. Iya. Sebelum busuk. Sebelum bisa. Ayo, kalau pakai gimana tuh? Kita harus solutif loh ya. Iya. Saya melihatnya lebih makro lagi ya. Jadi kalau Bu Wena tadi mulai dari kepala sekolah, saya atasnya lagi. Oh ya? Tapi sama. Ikan busuk dari kepalanya. Iya. Jadi sebenarnya pendidikan itu kan sangat kompleks ya, komprehensif juga. Jadi kalau kita lihat di bawah itu cuman akibat, jadi penyebabnya tetap di atas. Jadi lebih ke makro dalam arti kalau kita bahas kemarin tentang visi Indonesia Emas itu Bu ya. Jadi itu sebetulnya kan pendidikan itu adalah manifestasi atau perwujudan dari program-program visi sebuah negara. Ya, harus ada kaitan tuh. Jadi negara itu punya mau apa sih gitu. Tapi kemarin sudah pernah kita bahas tentang Indonesia Emas itu ya. Negara itu salah satunya adalah membangun SDM yang unggul, ya kan? Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, perkara perbaikan gitu ya. Itu visinya itu. Nah, keinginan negara itu tidak bisa tiba-tiba terwujud kan, enggak kan? Makanya visi itu akan dijabarkan dalam proses pembentukan tujuan itu melalui proses pendidikan. Gitu. Makanya di kurikulum itu harus mengacu ke situ. Pertinggi-tinggi kan gitu ya. Pertinggi-tinggi kan gitu ya. Apakah visi yang luhur itu sudah di breakdown ke bawah? Misalnya kalau pemimpin di negeri kita kan misalnya presiden, maunya itu kayak apa? Kalau maunya kayak itu berarti harus melalui pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas berarti harus ditopang oleh guru-guru yang berkualitas. Harusnya perguruan-perguruan tinggi, pabriknya guru, yaitu ya FKIP di seluruh Indonesia itu harus distandarisasi dari sisi kompetensi keilmuan dan kompetensi moralnya kayak apa. Wah, ya. Anggap aja itu kalau guru pernah melanggar lampu lalu lintas, nggak boleh jadi guru. Misalnya gitu kan. Karena itu standar moral. Hal yang kecil itu harus dilakukan. Tapi kan itu tidak masuk dalam penilaian. Ya kan? Kalau kita lulus dari sekolah keguruan dapat ijazah SPD gitu, di situ cuma mata kuliah dan skripsi. Nggak ada lembar berikutnya, lembar karakter selama kuliah kayak apa. Nggak ada kan? Padahal itu FKIP loh. Dia mau mengajarin siswa itu hal-hal yang bersifat nggak hanya keilmuan, tetapi masalah karakter. Kenapa? Karena visi negara membentuk karakter yang baik. Nah kalau gurunya aja pabrik gurunya susah, jangan berharap di bawah ada kepala sekolah yang baik kan. Pabrik gurunya lo sudah rusak. Misalnya ya, makanya ini kan terlalu bombastis ya ini. Oh ya memang begitu. Karena harus solutif. Kalau solutifnya cuma itu tidak didukung oleh sistem. Iya. Ya, berarti sistem harus didukung. Oh iya, makanya kan yang punya mau sistem. Iya. Coba yang nyebutin Indonesia Emas akan membentuk SDM yang berkualitas, bertakwa, itu siapa?
kan negara. Iya betul. Nah, berarti sesuatu ke bawah kalau sampai tidak memenuhi atau mengarah pada tercapainya tujuan negara itu penghalang tujuan negara. Ya kan? Bukan bombastis memang begitu. Bu Wilda, kita agak di pinggir jurang. It's okay, saya suka loh di Karena memang coba sekarang kalau kepala sekolahnya baik tapi dihalangi oleh sebuah sistem bahwa jangan repot-repot gitulah kayak gitu misalnya ya, Iya. akan runtuh. Harus cari sumber masalahnya kan. Termasuk anggaran pendidikan banyak Oh, dipakai iya. untuk MBG. Nah, harusnya terpisah itu. Ya kan? Harus terpisah. Waduh, nyebol jurang ini. Iya. Karena kalau saya sih MBG itu nggak salah. Tapi mungkin prioritasnya yang kurang tepat. Jadi rakyat itu harus diajari cari makan, ya kan? Itu dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian lapangan kerja. Iya. Syukur-syukur lulusan pendidikan itu bisa membuat lapangan-lapangan kerja baru. Akhirnya apa? Negara jangka panjangnya akan ringan. Karena apa? Karena masyarakat mampu menghidupi diri sendiri. Iya. MBG silakan, tapi jangan dimasukkan di dalam anggaran pendidikan, itu beda. Menurut saya beda. Karena kalau itu diambilkan di dalam, mudah-mudahan enggak ya, aku nggak terlalu banyak ngikutin tuh anggaran MBG itu dimasukkan dalam anggaran pendidikan apa enggak. Harusnya agak berbeda. Karena apa? Anggaran pendidikan itu lebih pada kualitas sarana prasarana pendidikan. Iya. Itu yang harus nggak perlu dikurangi, kalau perlu ditambah. Karena masa depan negara ini itu dari pendidikan tadi, kualitas pendidikan, kualitas guru, kesejahteraan guru, sarana prasarana yang sama di semua, khususnya sekolah negeri lah ya. Gedungnya standarnya sama, kualitas gurunya sama, baru ujian nasional oke lah. Iya. Sekarang semuanya sarana beda, kualitas guru beda dan sebagainya, tapi hasilnya TKA-nya harus sama. Nggak masuk akal kan? Iya. Nah ini nih dari kebijakan-kebijakan. Makanya kalau visi negara begitu, maka pabrik gurunya baikin tuh. Oke, kembali ke laptop. Ya, kembali ke laptop. Pabrik gurunya perbaiki. Baikin. Setelah itu guru-guru ini memang perlu proses kan Pak. Guru-guru ini akan turun ke sekolah-sekolah. Disitulah akan menerapkan model pendidikan pendekatan yang benar, termasuk deep learning tadi. Iya. Ada proses berpikir, ada perubahan makna dari saklar ke sakral kembali kan gitu. Iya. Bahwa anak sekolah itu kompetensi keilmuannya juga meningkat, perilakunya menjadi lebih baik. Kan tujuan sekolah itu. Iya, iya. Kemudian nanti terjun ke masyarakat, dia akan berguna. Karena itu tujuannya. Iya, iya. Nah, jadi kalau itu nggak dilakukan, proses pendidikannya juga seperti itu, akhirnya terjadi miss di mana-mana itu kan itu blunder itu. Terus pemahaman orang tua dengan pendidikan juga harus diperbaiki gitu ya. Jadi berkesadaran itu harus mulai dari pimpinan negara tertinggi sampai pada siswa itu sendiri. Iya. Nah itu baru nanti pelan-pelan akan berubah. Bukan kayak kita rumah bocor gitu ya. Kita tuh sibuk untuk naruh ember di tetesan air. Iya, oke. Setiap hujan akan begitu lagi. Iya, iya. Makanya lihat ke atas, gentengnya itu pecah ternyata, ganti gentengnya. Kan gitu. Ganti genteng. Ganti gentengnya dong, ganti yang bagus supaya nggak bocor lagi. Sekarang kita kan analoginya masih sibuk untuk naruh ember di bocoran air. Iya. Nggak pernah lihat apa penyebab bocornya itu. Nah, di mana Bu Wilda? Ganti gentengnya Bu Wilda. Kita selama ini lupa nggak lihat genteng. Ganti genteng satu aja ini akan mempercepat. Nah, Satu aja misalnya ya. Ganti gentengnya misalnya gini. Iya. Indonesia ini kalau boleh saya sharing dengan Finlandia ya, yang saya pernah ke sana Oh, iya. ya Pak ya. Bu pernah ke sana ya? Iya, alhamdulillah itu di sana itu apa adanya gitu loh Pak. Apa adanya? Gini jadi kalau di kita ada Indonesia, apanya? iya, kalau di Indonesia ini, mau akreditasi, weh kalau leper nyile yo pinjam yo, pinjam, pura-pura. Ke anak ini, kalau di sana pemerintah nggak ada sekolah swasta Pak di sana, jadi di sekolah nggak ada Pak, karena sudah kualitasnya karena sama. sudah sama. Jadi betul-betul, misalnya diakreditasi, sekolah A ini ternyata kurang di sini dan di sini. Gak harus selalu A+ atau A+ gitu loh Pak. Aduh, ada A+ dan A+. Iya, A+ dan A+. Jadi itu aja, genteng itu aja satu. Nggak ada kepura-puraan. Misal, anak saya ini 2 ya Pak ya. Khadijah itu memang talentanya di language-nya, di English-nya, di public speaking-nya, tapi tidak di math. Ibar
lebih cenderung menarik, tapi dia di matematika. Kan saya perlakukan nggak sama, Pak. Iya. Jadi ketika anak ini ternyata nilainya ini remedi 1, remedi 2, remedi 3, pokoknya ngumpulnya tugas, nilaimu bagus. Akhirnya ketika lulus, ini anak nggak sejatinya nilainya gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa sekarang terakreditasi B, besok A, berusaha itu sekolahnya. PPG itu bagus. Tapi kalau administrasi doang jadi tidak bagus. Sertifikasi bagus, di-certified kok. Tapi kalau tadi Pak, Jawab soal. pura-pura dok lagi. Semuanya pura-pura. Genteng itu aja Pak. Sehingga guru tuh nggak akan marah loh sama murid ketika oh si A, B, iki wis nyampe ya, ngerti ya gitu. Oh si ini ya, oh masih bawah ya gitu. Memberi soalnya juga nggak sama. Iya. Karena di dalam dunia nyata nggak dibutuhkan Pak ijazah itu. Terus terang nggak dibutuhkan saat ini. Anda bisa apa ya? Iso apa? Lho Rian iso ngono lho iso. Kawin ini lho. Bukan. Bisamu apa sekolahnya, nak? Akhirnya anak ini terbiasa ngelabui juga gitu loh Pak. Akhirnya semua sistem tuh habis waktunya bapak kita untuk mengelabui aja gitu. ANBK tuh bagus loh, assessment. Wih sekolah ini ternyata kok begini ya hasilnya dari siswanya ya. Apa yang harus diperbaiki? Malah dikasih kunci jawaban, gini loh nak jawabannya. Gak boleh kayak gitu. Jadi Jadi informasi jadi salah. semuanya jadi datanya, database-nya ngaco Pak Fatah. Gitu. Jadi solusinya nggak tuntas. Jadi satu genteng ini aja, sekolah nggak ketakutan. Nilai semuanya di mark up supaya kelihatan sekolah saya. Apalagi dengan TKA ini Pak, ya Allah. Manipulasi data kenceng-kencengan sopol. Sedih sayanya. Sudah benar-benar deep learning ini keren. Tapi memang harus portfolio penilaiannya. Setiap anak tidak sama, anakku 2 loh Pak. Nah Pak Fatah 3 tidak sama loh Pak. Kenapa sekolah itu menyamakan semua? Cetak. Dicetak Ya, gitu. Iya. Makanya saya bilang sama Khadijah, kamu bisa sukses bukan hanya karena kuliah saja, perilakumu, ketangguhanmu, kejujuranmu. Iya. Jadi mirisnya ini sempalan aja anak-anak melakukan gitu Pak. Dia protes sebenarnya. Iya. Protes sudah bosan di sekolah, nggak ada kegiatannya monoton, terus gurunya kayak gitu. Dan yang paling menyedihkan Pak Fatah, semua anak itu hebat dengan talentanya coba. Kalau betul-betul, saya kadang-kadang kalau merawat tanaman, ya Allah tanaman aja nih ya, tanaman doang nih. Ketika betul-betul bisa ngasih bunga yang bagus, bisa ngasih buah yang bagus, apalagi manusia, anak manusia. Indonesia itu sumber daya alamnya, saya kadang-kadang nangis sendiri Pak. Sampai kapan Indonesia ini seperti ini terus? Sampai aku masuk kubur lah. Dari umur saya mengajar di usia 17 tahun waktu itu sampai di 58 tahun, pendekatannya sama aja. Alhamdulillah ada Mas Nadiem Makarim kemarin, merdeka. Tapi jadi nggak merdeka lagi. Oh sekarang nggak merdeka lagi ya? Merdeka lagi. Gitu. Jadi sekarang orang tua yang cerdas pasti nggak mau sekolah yang seperti ini Pak, hancur anaknya. Iya, Tugas misalnya, kasih tugas yang drilling, AI Pak yang jawab. Iya. Anak nggak berpikir lagi, tapi kalau tugasnya project, coba kamu datangin 3 tetanggamu atau apa, nggak mungkin AI bisa jawab. Tapi kalau soal-soal matematika banyak gitu, tinggal di-scan dread, karena anak saya melakukan itu Pak. Iya. Saya bilang Kak, nggak apa-apa Bu, nanti abang belajar lagi, ini sudah nggak keburu waktunya, coba. Iya. So belajar apa? Iya. Di mana mentalitas empati, respon nggak ada Pak. Habis, nanti punah kita bersama-sama. Itu semoga Mutiara Rahma diizinkan Allah menjadi sekolah yang baik. Amin. Terima Pak kasih. Fatah membuat podcast ini untuk juga pencerahan gitu ya Pak. Orang tua di Mutiara Rahma juga bergerak menjadi orang tua yang baik. Kemarin ada satu orang tua Mutiara Rahma ke rumah. Oh iya Pak? Iya dia. Ibu aku ikutin parenting Bu Wilda kemarin gitu. Oh gitu ya.
beliau. Sekarang anaknya kebetulan kayaknya diajak untuk siaran gitu loh Pak, siapa perempuan, Putri kan atau nggak tahu siapa nama. Gitu. Jadi beliau sangat puas dengan pendidikan di Mutiara. Jadi semoga semakin berkembang yuk. Amin, Kalau makasih. cuma saling menyalahkan terus blunder terus berjalan di tempat tiba-tiba Indonesia sudah tidak ada lagi. Ada yang katanya bubar 2030 ya, insya Allah enggak ya. 2045 Pak, itu 20 tahun ya Pak. Iya, 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Jadi Mbak Tiara tambahin 20 tahun lagi, Indonesia ditambahin 20 tahun lagi, 37 tahun. Iya. Wow. Jadi Insya apa Allah. kita? Iya Pak, kalau enggak. Iya, Makasih. pemirsa, kita udah lihat ya. Tadi ada 2 solusi besar yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber. Yang pertama adalah prinsip ikan yang busuk mulai dari kepalanya dulu. Dan ikan juga akan menjadi harum, menjadi kualitasnya bagus juga dari kepalanya dulu. Kemudian yang kedua solusi dari Pak Sugianto, yaitu tentang gentengnya ganti. Jadi antara ikan dan genteng. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Kita masih akan masuk ke segmen yang terakhir nanti di penutupan. Tapi kita break dulu. Kita jeda dulu setelah yang satu ini. Bapak harus membuat Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman, hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong, na 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 na. Semua yang berlalu, biarkanlah berlalu, seperti hangatnya mentari. Siang berganti malam, sembunyikan sinarnya, hingga dia bersinar lagi. Dulu kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman, hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong. Alhamdulillah pemirsa, kita jumpa lagi masih tetap di sesi episode yang ke-13 tentang sekolah sakral dan sekolah saklar. Tadi di segmen-segmen sebelumnya kita sudah mengetahui dari narasumber berdua, baik Bu Wilda maupun Pak Sugianto, tentang bagaimana seharusnya sekolah agar kemudian bisa kembali menjadi jati dirinya, menjadi sekolah yang
mulia atau yang sakral, terhindar dari resiko menjadi sekolah yang saklar, gitu ya. Bapak Ibu, pemirsa yang budiman, setelah ini pemirsa tetap bisa mengikuti rekaman ya, mulai dari awal sampai akhir, tetap di channel YouTube kami Smartara TV. Juga bisa mengikuti siaran-siaran yang sebelumnya dari edisi 1, episode pertama sampai episode ke-12 itu ada semua. Silakan ya di Smartara TV di YouTube, tinggal cari aja. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kemudian bisa menerima informasi tentang perkembangan up to date dari siaran-siaran kami. Bu Wildan dan Pak Ki, puasa kita di bulan Februari, insya Allah tanggal 20 ya. salah. Salah ya? Bulan puasa di bulan Februari. Ya bulan Ramadan. Salah juga. Oh, di bulan apa, Pak? Yang benar adalah puasa itu tidak di bulan, tapi di bumi. Iya, iya. Kan pertanyaan saya, puasa di bulan? Enggak, di bumi gitu ya. Dari dulu kan di bumi gitu. Ya, di matahari baru puasa udah haus ya. Oh, udah batal gitu ya. Oke. Saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Sugianto untuk memberikan closing statementnya untuk para pemirsa semuanya. Ya. Pendidikan itu sebetulnya semuanya harus dimulai dari kesadaran. Selalu itu. Ternyata kesadaran itu syarat mutlak. Bahkan kalau sebagai orang Islam pun kalau dia belum sadar dan mengucapkan syahadat belum diakui sebagai orang Islam, karena itu berkesadaran dulu. Betul. Jadi pendidikan itu memang membangun sebuah peradaban. Di peradaban itu tidak hanya anak itu pintar saja, gitu ya. Tidak hanya anak itu solih saja, tapi memang pintar dan solih itu menjadi syarat. Karena untuk ada peradaban itu kan banyak, ya. Peradaban yang tentunya tidak hakiki, yang menimbulkan kerusakan, tapi ada peradaban yang itu justru membawa kebaikan. Jadi kalau di dalam Islam itu pendidikan itu mesti ada 3 hal yang harus digarap bersama, yaitu syakofah Islam, yaitu pemahaman tentang Islam, tentang hukum-hukum Islam, halal haram, peraturan-peraturan tentang bagaimana di sistem Islam dilakukan. Kemudian setelah tahu, maka dia akan terbentuklah kepribadian Islam namanya. Ya. Kemudian itu aja nggak cukup, ya, karena orang itu hidup di bumi tadi gitu ya. Puasa juga di bumi kan, di bumi, maka dia juga harus memiliki ilmu kehidupan. Karena ilmu kehidupan itu yang akan mengejawantahkan ya bentuk dari sebuah amalan sakofah Islam dan kepribadian Islam itu. Nah, itu sebetulnya sudah sangat kuat. Maka kesadaran pendidikan di seluruh Indonesia itu yang harus menjadi tolak ukur keberhasilan adalah bagaimana apakah anak-anak kita itu sudah tahu peraturan yang baik dan yang buruk. Ya, kemudian apakah sudah terbentuk perilakunya, dan ini harus diberi contoh dari para pemegang kebijakan dulu. Kalau anak-anak tidak boleh misalnya diajarin anti korupsi, maka pemimpin-pemimpin harus berhenti korupsi, karena harus memberi contoh kan. Energinya kan ke rakyatnya. Ini contohnya ya, kan? Perilaku atau kepribadian yang baik itu harus menjadi perilaku keseharian masyarakat. Ya, kemudian bagaimana mendapatkan ilmu kehidupan yang baik kalau itu tidak ada namanya berpikir kritis, meneliti, ya kan, kolaborasi, refleksi itu kalau nggak dilakukan maka ilmu kehidupan kita juga nggak nyampe. Jadi jangan sampai sekolah itu kita buat atau kita laksanakan hanya berakhir dengan mengamputasi masa depan anak. Mengamputasi masa depan. Ya, karena justru dengan sekolah itu kompetensi keilmuan, kompetensi pemahaman kebaikan, dan kompetensi perilaku itu justru malah menurun. Nah ini kan kebalikan dari tujuan pendidikan. Iya. Ini harus kita sadari bersama sehingga apa? Kita berpikirnya menyeluruh, komprehensif. Itu baru pendidikan ini mau berubah. Tapi kalau sepotong-potong, saya kira saya nggak yakin itu bisa berubah. Tapi harus semuanya bergerak mulai dari pemerintah sampai rakyat. Insya Allah jadi sakral. Kembalikan ke pendidikan yang sakral. Baik, terima kasih Pak Sugianto. Tapi Bu Wilda gimana nih? Oke, kalau dari versi saya untuk mengembalikan ke pendidikan menjadi sebuah sekolah yang sakral itu adalah
khususnya kepada guru dan orang tua ya, pendidikan itu sebuah proses yang panjang, Iya. bukan instan. Betul. Itu harus disadari dulu. Iya. Proses yang begitu panjang untuk menjadikan anak-anak kita menjadi manusia yang hebat, itu ada hal-hal yang harus dipenuhi atau dimiliki. Salah satunya adalah mendidik harus dengan hati. Mendidik harus dengan hati. Kalau tidak dengan hati, enggak bisa. Sabar. Tanpa kesabaran nggak bisa. Karena kita mendidik. Yang ketiga, selalu positive thinking. Apapun yang terjadi pada anak kita. Saya juga ngalamin banyak hal terhadap anak-anak saya. Tapi kalau tidak berkesadaran di situ, pasti kita maunya anakku kudu pintar, nurut, terserah mboknya mau apa, pokoknya tak jadikan kayak aku gitu. Iya. Itu yang memulai jadi rusak. Jadi closing statement-nya adalah pendidikan itu proses yang panjang. Ketika mendidik harus dengan hati. Dengan hati itu artinya ya sabar, ya dengan kasih sayang, kemudian tadi respect dan memberikan contoh. Kalau ini terpenuhi, yang diminta Pak Sugi akan tercapai. Karena manusia bukan robot, dia human Pak, ada hati. Ketika anak sama gurunya sudah begini hatinya, nggak bakalan terjadi yang seperti tadi. Iya. Itu gersang hatinya, kosong. Jadi, no wondering anak-anak jadi seperti itu. Yuk sama-sama kita berkesadaran bahwa pendidikan itu bukan seperti mie instan yang langsung dimasak, langsung jadi, tapi proses. Semoga acara ini bisa membuat pencerahan bagi kita semua kembali lagi kepada fitrah bahwa anak dilahirkan sebagai khalifah di muka bumi yang harus dipenuhi beberapa aspek supaya bisa dia betul-betul menjadi rahmatan lil alamin pasti. Itu saja Pak Fatah. Terima kasih untuk hari ini. Sangat bahagia bersama podcast di Mutiara Rahma. Terima kasih Bu Wilda. Pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara kita, podcast kita yang edisi ke-13 ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, ikuti terus kegiatan-kegiatan atau podcast yang ada di Smartara TV. Sekedar pemberitahuan pemirsa, di bulan Ramadan nanti, bulan puasa, kita akan jumpa lagi dengan beliau-beliau berdua dengan topik yang lebih seru lagi. Dan juga bersama orang tua, wali murid Mutiara Rahma, juga bersama para guru dan siswa. Warga Mutiara Rahma, kemudian para mitra, kita akan kumpul di Ramadan 1447 Hijriah. Terima kasih, sampai jumpa pemirsa. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan sampai jumpa pekan depan, insya Allah. Terima kasih Bu Wilda, Pak Sugianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 67 menit. 67 menit.